Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang permintaan akan jasa audit dan jasa asuransi lainnya. Perkenalkan, nama saya Puspita Suryahayuning Tias, bersama rekan saya ada Nur Apridatul, lalu ada Isnada dan juga ada Devina Yulia. Next. Kita akan menjelaskan tentang pengertian auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Lalu untuk melakukan audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar atau kriteria yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut, yang dapat dan memang memiliki banyak bentuk. Para auditor secara rutin melakukan audit atas informasi yang dapat diukur dan juga mengaudit informasi yang lebih subjektif seperti efektivitas sistem komputer dan efisien operasi manufaktur. Next. Lalu ada bukti atau evidence, adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu bukti memiliki banyak bentuk yang berbeda, termasuk salah satunya adalah kesaksian lisan pihak yang diaudit atau klien, lalu ada komunikasi tertulis dengan pihak luar, yang ketiga ada observasi oleh auditor, dan data elektronik dan data lain tentang transaksi. Untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan serta mengevaluasi apakah informasi itu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Para auditor berusaha keras mempertahankan tingkat independensi yang tinggi untuk menjaga kepercayaan para pemakai yang mengandalkan laporan mereka. Auditor yang mengeluarkan laporan mengenai laporan keuangan perusahaan seringkali disebut auditor independen. Lalu ada tahap akhir dalam proses auditing adalah menyiapkan laporan audit atau audit report yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Frida. Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Ketika mengaudit data akuntansi, auditor berfokus pada penentuan apakah informasi yang dicatat itu mencerminkan dengan tepat peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Selain memahami akuntansi, auditor juga harus memiliki keahlian dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan bukti audit. Keahlian inilah yang membedakan auditor dengan akuntansi. Menentukan prosedur audit yang tepat, memutuskan jumlah dan jenis unsur yang harus diuji, serta mengevaluasi hasil adalah tugas yang hanya dilakukan oleh auditor. Akuntansi berfungsi menyajikan informasi kuantitatif untuk pengambilan keputusan, sedangkan dalam auditing, aturan-aturan akuntansi menjadi kriteria untuk membandingkan kesesuaian informasi. Next. Aspek ekonomi dalam permintaan akan auditing. Pertimbangan keputusan pejabat bank dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan. Bank itu akan mengenakan suku bunga yang terutama ditentukan oleh 3 faktor. Suku bunga bebas resiko bisnis bagi nasabah, resiko informasi atau informasi risk. Auditing tidak berpengaruh terhadap suku bunga, bebas risiko ataupun risiko bisnis, tetapi dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap risiko informasi.
Dengan semakin kompleksnya masyarakat, semakin besar pula kemungkinan pengambilan keputusan menerima informasi yang tidak andal. Beberapa alasannya adalah: 1. Jauhnya informasi. 2. Keberpihakan, bias, dan motif penyedia. 3. Data yang sangat banyak. 4. Transaksi pertukaran yang kompleks. Bagi perusahaan yang besar, biasanya lebih praktis menanggung biaya untuk mengurangi risiko informasi. Ada 3 cara utama untuk melakukan hal itu. 1. Pemakai memverifikasi informasi. Pemakai berbagi risiko informasi dengan manajemen. 3. Laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan. Jasa asuransi. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Salah satu kategori jasa asuransi yang diberikan oleh akuntan publik adalah jasa atestasi. Adalah jenis jasa asuransi di mana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang dipersiapkan oleh pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi 5 kategori. 1. Audit atas laporan keuangan historis. 2. Atestasi mengenai pengendalian internal atas pelapor keuangan. 3. Review laporan keuangan historis. 4. Jasa atestasi mengenai teknologi informasi. 5. Jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di luar lingkup jasa asuransi. 3 contoh yang spesifik adalah jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pajak, dan jasa konsultasi manajemen. Tujuan utama jasa asuransi adalah meningkatkan mutu informasi, sedangkan tujuan utama penugasan konsultasi manajemen adalah memberikan rekomendasi kepada manajemen. Jenis-jenis audit. Akuntan publik melakukan 3 jenis utama audit, yaitu audit operasional, audit ketaatan, dan audit laporan keuangan. Di mana audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Audit ketaatan, compliance audit, dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Audit laporan keuangan, informasi yang diverifikasi, telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau GAAP. Next. Jenis auditor. Yang pertama yakni akuntan publik terdaftar. Certified Public Accountant. Auditor yang mempunyai tanggung jawab atas kriteria audit laporan keuangan bagi semua perusahaan publik, perusahaan besar, perusahaan kecil, dan perusahaan nirlaba. Yang kedua yakni auditor pemerintah, General Accounting Office Auditor, yaitu auditor yang mempunyai tanggung jawab mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari program atau proyek pemerintah. Contohnya yakni BPK, BPKB, dan Itjen. Yang ketiga yakni auditor pajak, Internal Revenue Agent, yaitu auditor yang bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan atas tercapainya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan perpajakan. Contohnya yakni KPP dan Karikpa dari DJP. Yang keempat yakni auditor intern auditor, yaitu auditor yang bekerja di suatu perusahaan untuk melaksanakan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Contohnya yakni unit SPI.
Next. Mengapa audit dibutuhkan? Audit dibutuhkan untuk mengurangi risiko informasi antara pembuat laporan atau manajemen dengan pengguna laporan atau user. Semakin kompleksnya kondisi masyarakat memungkinkan pengambilan keputusan memperoleh hal-hal yang menyebabkan risiko informasi. 1. Hubungan yang tidak dekat antara pemberi dan penerima informasi. 2. Sikap memihak dan motif lain yang melatar belakangi pemberian informasi. 3. Data yang berlebihan. 4. Transaksi pertukaran yang kompleks. Hal-hal yang dilakukan untuk menanggulangi risiko informasi, yaitu 1. Verifikasi informasi oleh pengguna, 2. Risiko ditanggung bersama antara pengguna dan pembuat, 3. Audit atas laporan keuangan. Standar auditing yang berlaku umum merupakan pedoman bagi auditor dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Standar umum. 1. Keahlian dan pelatihan teks yang memadai. 2. Independensi dalam sikap mental. 3. Kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Standar pekerja lapangan. 1. Perencanaan dan supervisi audit. 2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. 3. Bukti audit yang cukup dan kompeten. Standar pelaporan. 1. Pernyataan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Pernyataan yang mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 3. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Dan 4. Pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Saya kembalikan kepada Mbak Puspita. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata atau kurang yang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.